Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Disdendra Citra Suratomo, tim M0716011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul klasifikasi penyakit retina menggunakan metode convolutional neural network. Di sini penelitian saya dibimbing oleh Pak Isnandar dan Bu Yuliana. Yang pertama, latar belakang. Mata merupakan salah satu organ penting pada manusia karena mata merupakan alat indera yang sering digunakan daripada indera yang lain. Mata bisa terserang penyakit, salah satunya yaitu penyakit retina, yang mana penyakit retina menyerang bagian retina, dan menurut laporan WHO ada beberapa jenis penyakit retina, diantaranya yaitu diabetic retinopathy dan age-related macular degeneration atau AMD. Untuk penyakit retina dapat diatasi dengan diagnosa awal yang tepat untuk memudahkan proses penyembuhan, yaitu menggunakan OCT atau optical coherence tomography. Untuk pembacaan OCT secara manual dilakukan oleh tenaga medis memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga perlu dilakukan suatu sistem pakar yang digunakan untuk mengoptimasi pendeteksian dengan menerapkan artificial intelligence dan secara khusus dengan menggunakan metode convolutional neural network. Pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama Srinivasan et al. Tahun 2014, yang mana mengklasifikasi penyakit AMD dan DME menggunakan metode supervector machine, dan yang kedua Tronsky et al. Tahun 2017, yang mana membandingkan beberapa metode pengolahan citra, diantaranya yaitu CNN, PCA, LDA, LBPH, dan SUM, dan didapatkan hasil klasifikasi yang tertinggi menggunakan metode CNN. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model menggunakan metode CNN untuk klasifikasi penyakit retina dengan menggunakan data digital OCT. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi yang didapatkan dari hasil klasifikasi penyakit retina menggunakan CNN. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan metode CNN untuk klasifikasi penyakit retina menggunakan data citra OCT. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi yang didapatkan dari hasil klasifikasi penyakit retina menggunakan CNN. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu pengaplikasikan ilmu statistika dalam bidang kesehatan. Yang kedua, membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit retina menggunakan citra OCT secara efisien dan cepat. Tujuan pustaka, ada beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama Srinivasan et al. Tahun 2012, yang mana mendiagnosis dan menganalisis penyakit AMD dan DME berdasarkan gambar OCT menggunakan ekstraksi fitur histogram of oriented gradient atau HOG dengan menggunakan metode supervector machine atau SVM. Yang kedua, Krzyzewski et al. Tahun 2017, yang mana melatih CNN dalam mengklasifikasikan 1,27 gambar ImageNet LSVLC 2010 dan memiliki kesalahan terkecil dibandingkan dengan menggunakan metode lain. Yang selanjutnya yaitu penelitian Tronsky et al. Tahun 2011, yang mana membandingkan CNN, PCA, LDA, LBPH, dan SUM, dan didapatkan metode CNN memberikan hasil terbaik dengan mencapai akurasi 98%. Selanjutnya yaitu penelitian dari Abdullah Manafi et al. Tahun 2017, yang mana membandingkan CNN, random forest, dan SUM pada penyakit Kawasaki, yang mana CNN merupakan hasil yang terbaik dengan akurasi sebesar 92%. Selanjutnya yaitu Danukursumo 2017, yang mana mengklasifikasikan data citra candi berbasis GPU menggunakan metode CNN dan didapatkan akurasi sebesar 98,99% pada data training dan 85,57% pada data testing. Selanjutnya yaitu penelitian dari Nugroho tahun 2019 dengan mengidentifikasi penyakit kulit pada dataset HAM 10.000 menggunakan metode CNN dan didapatkan akurasi latihan 83%, validasi 85%, dan uji 85,5%. Yang terakhir, penelitian dari Andika DKK tahun 2019
dengan membandingkan optimasi SGD ada Prof. Prof. dan Adam, dan didapatkan akurasi terbaik yaitu Adam dengan akurasi 96,94%. Selanjutnya yaitu landasan teori. Penyakit retina adalah penyakit yang menyerang retina dan dapat membuat mata terganggu, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Ada dua jenis yaitu diabetic retinopathy atau DR dan acrylate macular degeneration atau AMD. Selanjutnya yaitu OCT. OCT merupakan alat non kontak dan non invasif untuk mengetahui struktur mata secara real time. OCT merupakan teknologi penceritaan yang menampilkan gambar resolusi mikron. Untuk selanjutnya yaitu citra. Citra adalah representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra dibedakan menjadi dua yaitu analog dan digital berdasarkan sinyal pembentuknya. Untuk citra analog terbentuk dari sinyal kontinu, untuk digital terbentuk dari sinyal diskrit. Untuk citra analog tidak dapat diproses komputer secara langsung, maka perlu dilakukan suatu konversi menjadi digital dengan cara digitasi. Selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning merupakan serangkaian teknik yang digunakan dalam membantu menangani dan memprediksi data yang sangat besar dengan cara dipresentasikan dalam algoritma pembelajaran. Ada beberapa jenis pembelajaran, diantaranya supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Selanjutnya yaitu convolutional neural network atau CNN. Merupakan salah satu algoritma dari deep learning yang digunakan untuk mengolah data dua dimensi, misalnya gambar dan suara. CNN dalam penerapannya lebih baik daripada MLP karena pada beberapa kasus klasifikasi pada MLP kurang akurat karena tidak menganggap data pixel adalah fitur yang independen dan tidak menyimpan informasi spasial dari data citra, sehingga menghasilkan data yang kurang baik. Terus selanjutnya yaitu convolutional layer. Convolutional layer merupakan lapisan yang pertama kali menerima input gambar. Pada lapisan ini dilakukan operasi konvolusi dengan rumus inputnya yaitu SIC sama dengan K dikali I besar IJ, di mana untuk IJ merupakan pixel dari citra, untuk I besar merupakan input, dan K merupakan kernel. Selain itu juga dapat dicari output dari konvolusi dengan rumus W min F plus 2B dibagi S plus 1, di mana W sama dengan ukuran volume, F sama dengan ukuran filter, B sama dengan nilai padding, dan S merupakan ukuran straight atau pergeseran. Selanjutnya yaitu polling layer. Polling layer merupakan lapisan setelah convolutional layer yang berfungsi untuk mereduksi ukuran spasial dan jumlah parameter. Ada dua jenis polling layer yaitu pooling dan average pooling, tapi yang sering digunakan yaitu max pooling. Selanjutnya yaitu fully connected layer. Fully connected layer adalah aktivasi dari lapis sebelumnya diubah menjadi data satu dimensi. Terus selanjutnya yaitu dropout adalah teknik yang mana beberapa neuron akan dipilih secara acak dan tidak dipakai selama pelatihan. Hal ini digunakan untuk memberhentikan sementara. Bisa dilihat bahwa pada gambar jaringan sebelum di dropout dan setelah di dropout. Selanjutnya yaitu backpropagation. Backpropagation merupakan proses untuk memperbarui atau update bobot yang dilakukan selama proses pelatihan. Untuk W aksen merupakan bobot baru dan B aksen merupakan bias baru atau nantinya disebut learning rate. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Sourcemax classifier, merupakan fungsi yang mengubah k-dimensi vektor yang berupa nilai sebenarnya menjadi vektor dengan bentuk yang sama namun dengan nilai dalam rentang 0 hingga 1. Selanjutnya yaitu cross entropy loss function, di mana merupakan fungsi yang menggambarkan kesalahan pada prediksi hasil yang dilakukan oleh model. Untuk nilainya, nilai loss bisa dilihat pada rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu stochastic gradient descent, merupakan salah satu variasi dari optimasi gradient descent yang selalu melakukan pembaruan parameter. Dan untuk selanjutnya yaitu adaptive momentum, merupakan kombinasi dari Prof dan momentum dan merupakan hasil penurunan metode SGD yang didasarkan pada estimasi adaptif menurut yang pertama dan kedua. Yaitu base normalization, merupakan
suatu metode digunakan untuk mempercepat pelatihan jaringan dengan menormalkan aktivasi sebuah volume input sebelum meneruskannya ke lapisan berikutnya. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Confusion matrix merupakan metode yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu perhitungan akurasi. Bisa dilihat sebagai berikut untuk rumus akurasinya dan rumus errornya. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran pada penelitian berikut, yaitu penyakit retina dapat diatasi dengan diagnosa oleh tenaga medis atau dokter menggunakan OJT secara manual, akan tetapi memakan waktu yang cukup lama sehingga perlu dioptimalkan dengan sistem pakar, dan sistem pakar digunakan menggunakan metode CNN. Metode CNN digunakan nantinya digunakan untuk mengklasifikasi penyakit retina menjadi 4 kelas, yaitu CNV, DME, Duchenne, dan normal. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu pengumpulan data, prosesing data, perancangan model CNN, dan pengujian model CNN. Selanjutnya yaitu advokasi dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data dibagi menjadi tahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan Kaggle dengan Google Collaboratory dengan mengunduh file Kaggle JSON dari API Kaggle, kemudian diunggah ke Google Collaboratory. Yang kedua, pengunduhan data yang nantinya akan disimpan di Google Collaboratory. Dan yang terakhir yaitu mengekstraksi data dari format zip menjadi format JPEG. Selanjutnya yaitu preprocessing data. Data bisa menjadi 4 kelas, yaitu CNV, DME, Duchenne, dan normal, dan dipartisi menjadi 3 bagian, yaitu training, validasi, dan uji. Untuk pembagiannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu perancangan model CNN. Arsitektur yang dibentuk menggunakan input 128 kali 128 kali 3, yang berarti 128 kali 128 merupakan ukuran pixel, dan 3 merupakan ukuran channel latih atau bisa disebut RGB. Selanjutnya pembentukan arsitektur CNN dilakukan dengan membuat susunan dari satu convolutional layer dan satu pool layer sebanyak 3 susunan. Susunan pertama digunakan ukuran filter 32, kernel 3x3, dan pooling 2x2. Susunan kedua digunakan filter 64, kernel 3x3, pooling 2x2, dan untuk susunan ketiga digunakan ukuran filter 128, kernel 3x3, dan pooling 2x2. Pada ketiga susunan tersebut digunakan fungsi aktivasi relu dan zero padding. Selanjutnya dilakukan suatu proses flatten dan diakhiri dengan dash, dilanjutkan dengan dropout dan diakhiri dengan dash atau menggunakan fungsi aktivasi sosmed. Selanjutnya yaitu mengubah pixel warna menjadi numerik. Bisa dilihat dari 128 kali 128 pixel diiterasi menjadi seperti pada gambar tersebut, dan dilakukan proses rescaling untuk mengubah nilai pixel dari jangkauan 0 hingga 255 hingga menjadi 0,1, 0 hingga 1. Pada matriks ini merupakan hasil dari proses rescaling. Selanjutnya yaitu proses pembentukan model CNN dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama convolutional layer, yang mana terjadi pada proses konvolusi. Pada tahap ini dilakukan suatu perkalian matriks antara I dan K yang nantinya akan menghasilkan suatu output seperti itu. Pada tahap ini matriks I diterapkan nilai PD sebesar 1 sehingga ada nilai 0 di sekitarnya gitu. Selanjutnya yaitu hasil konvolusi. Hasil konvolusi bisa dilihat pada matriks C, dan setelah itu diterapkan fungsi relu, yaitu menghilangkan nilai minus. Selanjutnya yaitu pooling layer. Pooling layer pada tahap ini bertujuan untuk mereduksi hasil konvolusi. Hasil pooling layer bisa dilihat pada matriks S, dan pada lapisan ini digunakan max pooling. Yang selanjutnya yaitu fully connected layer. Pada fully connected layer di mana fitur map diubah menjadi flatten atau vektor. Di sini inputnya menjadi 32.768 dengan hidden layer 32, dan outputnya
4. Pada tahap ini juga diaplikasikan dropout. Ini visualisasi dropout, sebelum dropout dan sudah dropout. Selanjutnya yaitu membandingkan model. Model yang digunakan pada penelitian ini ada 2 jenis optimasi, yaitu ada 4 model dengan menggunakan 2 optimasi. Yang pertama menggunakan optimasi Adam dengan tanpa normalisasi batch, yang kedua menggunakan optimasi Adam dengan normalisasi batch, dan untuk yang ketiga menggunakan SGD tanpa normalisasi batch, dan yang terakhir menggunakan SGD dengan normalisasi batch. Untuk yang pertama, model yang pertama yaitu model menggunakan optimasi Adam menggunakan tanpa normalisasi batch dengan inisiasi awal, learning rate-nya 0,001, deseret eksponensialnya yang pertama 0,9 dan yang kedua 0,999, dengan gamma atau konstanta kecil 10 pangkat min 7 dengan effort 10. Pada model ini data konvergen pada effort ke-6. Bisa dilihat plot akurasi dari model pertama dan loss model yang pertama. Dapat dilihat akurasinya pada data latih dan validasi mengalami tren naik, dan pada loss model mengalami tren turun. Untuk hasilnya pada saat konvergen, akurasinya pada data latih 88,28%, data validasinya 88,98%. Untuk loss modelnya nilainya 0,3319 pada data latih dan data validasinya 0,3277. Selanjutnya yaitu model menggunakan optimasi Adam dengan normalisasi batch dengan inisialisasi awal yang sama. Data konvergen saat effort ke-8. Ini bisa kita lihat plot akurasi dan loss modelnya. Selanjutnya ketiga menggunakan optimasi stokastik gradient descent atau SGD tanpa normalisasi batch. Pada model ini menggunakan inisiasi awal, learning-nya 0,01 dan effortnya 10. Hasilnya konvergen saat effort ke-6. Ini hasil dari akurasi model dan loss modelnya. Yang terakhir modelnya menggunakan SGD dengan normalisasi batch dengan inisialisasi awalnya sama, rho-nya atau learning-nya 0,01 dan effortnya ada 10. Pada model ini data konvergen pada effort ke-8. Ini hasil akurasi model dan loss modelnya. Perbandingan model dapat kita lihat bahwasanya dengan 4 model yang kita gunakan, nilai akurasi tertinggi dan loss terendah ternyata terdapat pada model Adam dengan normalisasi. Ini bisa kita lihat plot akurasi dan nilai loss modelnya, di mana nilai tertingginya atau nilai akurasi pada saat konvergennya 0,15% dan nilai validasinya 92,62%. Nilai lossnya saat pada data training 0,0899, pada data validasi 0,2581. Selanjutnya yaitu pengujian model CNN. Dapat dilihat bahwasanya data CNV dapat mengklasifikasikan sebanyak 241, DME 237, Drusen 239 dan normal 241. Dengan menggunakan rumus akurasi didapatkan nilai akurasi sebesar 98,96%. Akurasi tersebut sangat bagus karena tidak jauh dari nilai akurasi data latih sebesar 97,32%. Kesimpulannya, yang pertama, model CNN dibantu dengan 3 susunan yang terdiri dari 1 convolutional layer dan 1 Blink layer. Pada ketiga susunan tersebut digunakan fungsi aktivasi ReLU, zero padding, dan normalisasi batch. Kemudian dilakukan proses flatten, dropout, dan pada akhir arsitektur digunakan fungsi aktivasi suspek. Yang kedua, model dibangun dengan menggunakan 8 involve dengan optimasi Adam yang menghasilkan nilai akurasi dan latih validasi dan uji sebesar 97,32%, 92,6%, dan 98,96%. Saran penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan arsitektur pembentukan model yang berbeda atau bisa juga menggunakan model yang sudah ada, diantaranya AlexNet, GoogleNet, WikiNet 16, ResNet 50, dan Inception V3.
Ini beberapa daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.